Halo Get Rangers, selamat datang di podcast GNB, Generasi Bersinar with Iqbal. Kenalkan, aku Muhammad Iqbal Ajair, Duta Generasi Berencana Universitas Lampung tahun 2025. Nah, pada kesempatan kali ini di podcast kita akan bahas isu yang pastinya sangat penting, terkhusus di kalangan mahasiswa. Nah, kita bakal ngobrolin tentang kekerasan yang ada di kampus nih teman-teman. Tentunya dengan narasumber yang keren banget, bisa kita lihat nih. Udah cantik, keren, wah pasti gak sabar ya terdengerin. Tapi sebelum kita masuk ke diskusi, pastinya gak lengkap dong kalau kita gak kenalan langsung. Mungkin kita langsung kenalan aja ya kak, boleh dimulai dari kakak mana nih? Boleh di mana nih? Mau pilih yang mana? Aku pilih mungkin kakak dulu deh. Oke. Halo Gen Ranger semua, perkenalkan nama aku Geri Meldarina, biasa dipanggil Geri. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini diamanahkan menjadi Menteri dari Kementerian Pergerakan dan Pemberdayaan Wanita BEM UKBM Unila. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Geri. Oke, kita melanjutin samping nih kak, yang gak kalah keren. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Roberta RP Stumorang. Aku biasa dipanggil Berta. Aku merupakan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2022 dan di tahun ini diamanahkan sebagai Dirjen Perlindungan Perempuan. Salam kenal. Oke, salam kenal Kak Roberta dan Kak Geri. Oke, mungkin kita langsung aja mulai ya kak untuk diskusi. Mungkin pertama-tama kita mau tahu dulu nih, bagaimana sih Kementerian PPW BEM UKBM Unila ini mendefinisikan kekerasan? Nah, jadi sebenarnya kekerasan ini menurut Kementerian PPW ini seperti apa nih? Dikelompokkan bagaimana? Mungkin boleh Kak Geri dulu deh yang jawab. Oke, nah kalau kita ngomongin khususnya kekerasan seksual ya Bal ya. Sebenarnya kekerasan seksual itu secara umum ya segala bentuk yang menyerang, melecehkan, merendahkan tubuh khususnya reproduksi. Jadi banyak yang menyalahartikan, oh kekerasan seksual itu baru bisa dikatakan kekerasan seksual ketika terjadi pemerkosaan gitu kan. Padahal itu adalah mispersepsi. Seharusnya kita tuh mendefinisikan kekerasan seksual kalau kita berdasarkan Undang-Undang TPKS ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, itu udah secara jelas tuh bahwasanya kekerasan seksual itu meliputi fisik, non fisik gitu kan, elektronik dan lain sebagainya. Jadi even teman-teman pasti pernah dengar yang namanya catcalling, ya itu termasuk kekerasan seksual walaupun nggak ada kekerasan secara fisik di situ. Nah jadi dari Kementerian Pergerakan dan Pemberdayaan Wanita pun mendefinisikan secara demikian. Jadi segala bentuk yang ketika kamu merendahkan seseorang secara seksualitas, yaitu termasuk kekerasan seksual. Bahkan kalau kita menilik di Undang-Undang TPKS itu ya teman-teman, ada yang digarisbawahi bahwasanya bahkan ketika kita memberikan ekspresi, di mana ekspresi itu ya menggiring pada seksualitas, merendahkan seksualitas, itu pun termasuk kekerasan seksual. Gitu teman-teman. Wah, ini ilmu banget ya teman-teman. Buat kalian tuh yang masih sering tuh memberikan ekspresi yang buat orang gak nyaman, itu bisa dikategorikan kekerasan nih. Tapi kita berlanjut nih ke Kak Roberta ya. Nah, kalau menurut Kak Roberta nih, menurut pengalaman ya, kalau di kampus saat ini kondisi mahasiswa itu sering mengalami kekerasan yang seperti apa nih Kak? Oke, kalau kita lihat di lingkup mahasiswa itu adalah kekerasan yang sering terjadi itu beragam gitu. Ada yang dia itu kekerasan verbal atau langsung dia secara psikologis, atau bahkan yang sering terjadi adalah bullying gitu, dan bahkan body shaming. Nah, hal ini biasanya kalau sekarang kita lihat banyak teman-teman yang menganggap bahwa ini hal biasa, sehingga hal yang seperti ini tertutupin karena budaya biasa itu gitu. Itu yang menjadi sekarang yang sering terjadi jika kita berbicara tentang kekerasan di lingkup mahasiswa, itu yang biasa dianggap tabu gitu, sehingga hal budaya biasa ini yang menyebabkan bahwa kita sulit nih untuk menghilangkan yang namanya kekerasan ini gitu. Padahal kalau kekerasan ini tentu aja seperti yang dikatakan oleh Kak Geri itu merugikan dan menganggap bahwa mahasiswa ini rendah gitu. Karena ketika seseorang itu terkena kekerasan, maka dia itu ibaratnya itu direndahkan gitu. Dan itu halnya kalau sekarang kita lihat adalah yang sering terjadi itu seperti body shaming dan seperti bullying gitu. Dan harapannya dari kita juga kekerasan-kekerasan seperti ini jangan dianggap biasa, agar kekerasan yang ada di lingkup kampus ini bisa dihilangkan. Oke, menarik ya teman-teman. Tapi nih Kak Geri dan Kak Roberta, aku mau tanya, di balik tadi keresahan yang udah dialami oleh mahasiswa saat ini, lalu keresahan juga disampaikan oleh Kak Geri dan Kak Roberta, aku pengen tahu nih, upaya ataupun ada nggak sih program kerja dari Kementerian PPW untuk menjadi solusi di tengah masalah yang dialami oleh mahasiswa? Boleh nih, Kak Geri dulu bagian deh. Oke.
Sebenarnya perlu diingat juga ya teman-teman bahwasannya BEM UKBM Unila khususnya kementerian-kementerian itu baru dilantik di Maret kemarin gitu kan. Otomatis itu nafas yang baru pendek banget tuh untuk bisa memberikan gebrakan-gebrakan. Tapi alhamdulillahnya kami dari Kementerian Pergerakan dan Pemberdayaan Wanita itu punya komitmen yang tinggi banget untuk gimana caranya kita bisa meminimalisasi adanya kekerasan di lingkup kampus, baik secara seksual maupun kekerasan fisik dan non fisik lainnya gitu. Nah, di beberapa waktu yang lalu ya Kak Berta ya, dari Kementerian Pergerakan dan Pemberdayaan Wanita, kita berkunjung mengadakan audiensi dengan pihak WR3 dan juga kepada pihak UPABK, di mana UPABK ini nanti akan menaungi beberapa layanan. Salah satunya adalah layanan Satgas PPKT. Nah, mungkin teman-teman masih asing yang namanya Satgas PPKT. Sebenarnya ini Satgas PPKT itu rebranding dari Satgas PPKS. Pasti pernah dengar. Jadi kalau kita ngomongin masalah kekerasan, ada yang namanya Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024. Nah, di situ ada perubahan tuh nama dari Satgas PPKS ke Satgas PPKT. Apa sih yang ngebedainnya? Kalau Satgas PPKS itu kan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Nah, kalau Satgas PPKT Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi. Jadi lingkupnya tuh lebih general, lebih luas tuh. Kalau Satgas PPKS cuman eksplisit membahas terkait kekerasan seksual, tapi kalau Satgas PPKT bahkan kayak bullying atau tindakan-tindakan fisik lainnya itu akan bisa ditangani dengan Satgas PPKT. Nah, kita melakukan audiensi dengan pihak UPABK dan juga kita bukan mendesak juga sih, tapi kita ingin tahu nih komitmen dari Universitas Lampung bagaimana caranya supaya Satgas PPKT ini segera launching dan segera hadir di tengah-tengah masyarakat Universitas Lampung, karena ya kita fenomena kekerasan, khususnya kekerasan seksual ya, itu tuh ibaratkan gunung es. Gunung es tuh ya yang nampak di permukaan itu kecil banget, dikit, tapi ketika kita lihat di dalam, kita beralih ke dalam, itu ternyata besar banget, banyak banget. Apa yang ngebuat hal ini terjadi, fenomena ini terjadi, ya mereka jadinya takut untuk berbicara, speak up dan lain sebagainya. Nah, makanya dari Satgas PPKT bersama dengan Kementerian Pergerakan dan Pemberdayaan Wanita, kita ingin hadir di tengah-tengah masyarakat Universitas Lampung. Dan alhamdulillah kita udah dapat jawaban nih dari pihak Satgas PPKT-nya dan UPABK-nya. Jadi ditungguin aja ya teman-teman. Selain itu dari dari Kementerian Pergerakan dan Pemberdayaan Wanita, kita punya beberapa program kerja ya. Khususnya memang di bawah naungan dari Dirjen Perlindungan. Boleh tuh dikenalin nih Kak sama teman-teman Gen Rangers yang nonton. Jadi kita di tahun ini membuat salah satu program yang dimana namanya adalah Sistem Lapor Aman. Yang dimana Sistem Lapor Aman ini kita juga seperti yang udah disampaikan Kak Geri, kita nanti bakal kolaborasi pastinya dengan Satgas PPKT, yang dimana di Sistem Lapor Aman ini nanti menjadi tempat atau wadah bagi teman-teman atau mahasiswa khususnya di Universitas Lampung untuk mengadukan dan mengaspirasikan apa yang menjadi bentuk-bentuk kekerasan yang pernah dirasakan gitu. Dan sistem lapor aman ini juga kami mengusahakan bahwa ini nanti sebagai wadah yang aman, karena yang menjadi tantangan saat ini adalah banyak teman-teman mahasiswa yang mendapat kekerasan tapi takut untuk mengeluarkan suaranya. Itu sebabnya solusi yang kami hadirkan adalah sistem lapor aman ini, dan juga ini bukan hanya semata-mata kami aja yang maksudnya yang menjalankan, tapi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Geri, kita nanti akan berkolaborasi dengan Satgas yang ada di Universitas Lampung. Wah, menarik banget ya teman-teman. Jadi jujur aja nih Kak, aku sebagai mahasiswa ya, khususnya dari kacamata mahasiswa, tentu sangat mengapresiasi nih kinerja dari BEM Unila sendiri untuk mewadahi teman-teman dan memberikan ruang aman terkhusus kepada teman-teman yang jadi pelaku kekerasan. Nah, tapi aku menarik nih Kak dengan sistem lapor aman. Yang aku mau tanya ini, mungkin teman-teman juga bertanya ya, gimana sih Kak untuk mekanismenya nanti nih? Apakah nanti pelaporannya kita menggunakan Instagram atau datang langsung atau bagaimana Kak? Boleh dikasih tahu ke teman-teman? Oke, kalau sistem lapor aman ini kan belum berjalan tapi lagi proses gitu. Jadi kalau bentuk sistem lapor aman ini adalah berupa web, yang dimana dalam web ini nanti
ada kategori yang dimana dia itu termasuk kena kekerasan apa gitu. Nah setelah nanti udah dilapor di web ini, tapi kalau misalnya dari kami PPW ini kami lebih ke lingkupnya mahasiswanya gitu. Jadi nanti ketika mahasiswa itu sudah melapor melalui web yang udah kami sebarkan, tapi nanti sebelum ini kan web ini belum maksudnya belum jadi gitu. Tapi lagi proses gitu. Jadi nanti ketika udah jadi kami terlebih dahulu untuk mensosialisasikan bahwa web ini aman ketika nanti teman-teman mahasiswa melaporkan melalui web ini. Jadi nanti bentuk di web ini adalah seperti link, yang dimana link itu nanti mulai dari identitas. Tapi nanti kalau sekarang kan yang menjadi ketakutan dari mahasiswa adalah takut untuk menyuarakan, takut agar identitasnya itu diketahui. Tapi di sini saat sosialisasi nanti itu kami berusaha untuk meyakinkan teman-teman bahwa nanti di sistem lapor aman ini sudah ada PJ atau penanggung jawab yang pastinya web ini tidak akan tersebar gitu. Jadi web ini nanti hanya diketahui oleh kami, dan pasti seperti yang udah aku sampaikan kolaborasi dengan PPKT gitu. Jadi bentuknya adalah berupa web yang dimana nanti itu ada mulai dari nama, terus nanti di situ bakal dideskripsikan bentuk kekerasannya apa, kapan dan di mana gitu. Oke, menarik banget ya teman-teman. Jadi jangan ragu, nanti ditunggu aja launchingnya. Mungkin bisa kepoin nanti ya Instagram dari Kementerian PPW sendiri, ataupun ada Instagramnya Kak, bisa langsung promosiin aja nih. Biar langsung di follow sama mereka nih. Bisa follow @forumperempuan_unila. Di situ nanti segala bentuk informasi terkait perempuan, terkait perlindungan, pemberdayaan ada semua di situ. Jangan lupa di follow teman-teman. Ini nambah 1000 followers kan? Oke, aku mau nanya lagi nih Kak. Lalu nih bagaimana nih dari tadi kan BEM Unila udah berusaha nih menyediakan wadah ya, lalu di universitas juga sudah menyediakan wadah. Tapi kalau menurut kakak-kakak, sebelum kita lihat dari kacamata dasar dulu deh, sebelum kita menduduki kepentingan ya, sebelum menduduki kementerian, sebelum menduduki orang-orang yang mengisi posisi strategis di Unila, itu gimana sih menurut kacamata Kak Roberta dan Kak Geri respon dari mungkin Civitas Akademika ataupun dari mahasiswa sendiri terkait kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus? Nah mungkin Kak Geri boleh kasih tahu dulu Kak. Oke, sebenarnya kalau kita bilang respon gitu ya, respon dari Civitas Akademika dan juga mahasiswa Universitas Lampung, pastinya harus ada yang namanya kepedulian. Oke, lalu nih Kak Roberta dan Kak Geri, tadi kan sudah disampaikan ya upaya dari BEMU sendiri untuk mengatasi kekerasan, upaya dari universitas juga. Tapi aku pengen tahu nih, mungkin teman-teman juga butuh nih informasi ini. Bagaimana sih sistem kacamata dari Kak Geri dan Kak Roberta sebelum menduduki kepentingan dalam menilai nih kekerasan di kampus ini gimana sih? Peran akademika dan peran mahasiswa itu gimana? Upaya apa yang mereka lakukan? Atau apa yang menjadi dasar deh terbentuknya dan menjadi yakin bahwa ketika menjadi pemangku kepentingan, terkhusus di kepentingan mahasiswa, itu Kak Geri dan Kak Roberta bisa membantu mereka. Oke. Nah, mungkin boleh Kak Geri dulu deh jawab. Oke, nah teman-teman, ini menarik banget ya Mbak pertanyaannya. Karena ketika kita menduduki peran-peran strategis, entah itu dalam organisasi, dalam lembaga, bahkan ketika menduduki posisi-posisi di sebagai dosen ataupun pemangku jabatan di lingkungan kampus itu penting banget. Karena ketika kita berada di posisi-posisi strategis, maka kebijakan kita itu akan tersalurkan dengan baik, rananya akan jauh lebih besar gitu. Nah, peran dari Civitas Akademika dan juga pihak mahasiswa Universitas Lampung itu besar banget untuk menyukseskan meminimalisasi terjadinya kekerasan di lingkungan kampus. Karena apa teman-teman? Karena kalau seandainya cuma mahasiswa yang berperan aktif dengan bersosialisasi, dengan menyampaikan informasi terkait kekerasan, pencegahan dan lain sebagainya, tapi tidak didukung oleh Civitas Akademika, tidak didukung dengan birokrat kampus, itu akan sulit gitu kan? Akan sulit karena ya mahasiswa hanya berjuang sendirian. Tapi pun ketika cuman birokrat kampus telah menyediakan Satgas PPKT misalnya, tapi tidak disambut baik dengan respon yang baik atau respon yang peduli oleh mahasiswa, ya itu juga tidak akan berjalan maksimal. Maka peran antara birokrat kampus dengan pihak mahasiswa itu saling berkesinambungan. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita menumbuhkan kesadaran, empati terhadap kasus-kasus kekerasan di lingkungan kampus. Dari empati ini, dari kepedulian ini, maka akan timbul kebijakan-kebijakan yang strategis
Contohnya dari mahasiswa itu wajib banget punya peran untuk menyebarluaskan informasi terkait kekerasan seksual. Karena banyak mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual bingung mau ngadu ke siapa, bingung caranya gimana, bingung wadahnya itu di mana gitu kan, karena ketidaktahuan. Tapi kalau seandainya kita sesama mahasiswa memberikan informasi secara masif, itu akan membuat korban-korban ini menjadi, oh ternyata ketika kita menjadi korban kekerasan seksual, ada loh wadah yang bisa memfasilitasi kita untuk jadi wadah pengaduan, pendampingan gitu, sampai masalahnya menjadi selesai dan menemukan titik temu, titik terang gitu kan. Dan pun sama dengan pihak birokrat kampus. Pihak birokrat kampus itu tertuang di Permendikbudristek tadi nomor 55 tahun 2024, punya peran yang wajib untuk bisa mewadahi kasus-kasus kekerasan dan juga menangani kasus kekerasan melalui Satgas PPKT. Jadi ada dua peran strategis. Yang pertama, peran dalam penyampaian komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kekerasan itu sendiri sebagai langkah pencegahan, dan peran yang kedua adalah peran dalam proses penanganan. Jadi yang satu ketika sebelum mencegah terjadinya, yang kedua ini ketika udah jadi, apa nih perannya? Ya perannya melakukan pendampingan, penyelesaian kasus gitu kan, memberikan pendampingan psikologis bagi para korban. Jadi itu yang diperlukan. Pun penting banget ya kalau di genre itu ada yang namanya konselor sebaya ya Bal. Nah jadi harapannya juga Bal, gak hanya Kementerian Pergerakan dan Pemberdayaan Wanita, gak hanya dari pihak PPKT yang benar-benar punya perhatian khusus terhadap kasus kekerasan ini, tapi kita juga bisa berkolaborasi aktif nih sama UKM khususnya PIK Raya yang punya konselor sebaya gitu kan. Jadi semua elemen dari Civitas Akademika itu punya peran dan andil terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Oke, itu udah keren banget ya teman-teman penjelasannya. Tapi berlanjut nih ke Kak Roberta. Nah tadi kan udah dijelasin ya sama Kak Gary segala upaya dan segala respon dari Civitas Akademika ataupun mahasiswa. Tapi kalau menurut Kak Roberta nih, bagaimana sih respon teman-teman sebaya dulu deh, respon teman-teman sebaya terkhusus di lingkungan Kak Roberta ketika melihat ada kekerasan di kampus? Apakah sudah mulai peduli atau memang udah normal aja deh atau gimana? Boleh dikasih tahu Kak Roberta? Oke, kalau yang aku lihat ya, kalau di kampus itu mereka itu masih menganggap hal kekerasan ini adalah hal yang biasa. Mungkin dikarenakan ada beberapa mahasiswa yang sudah melaporkan tapi tidak adanya tindakan dari mungkin dari wadahnya. Kan kalau sebelumnya kan kita tidak mengetahui nih wadahnya di mana gitu. Jadi hal seperti itu masih dianggap tabu gitu. Jadi ketika seseorang atau bahkan mahasiswa terkena kekerasan itu, mereka tuh ya udah bersikap biasa aja. Jadi namanya kurang kepedulian. Sama halnya seperti yang dikatakan Kak Gary, kita tidak bisa untuk mengurangi namanya tindakan kekerasan ini ketika kita tidak memiliki rasa kepedulian gitu. Jadi kalau yang aku lihat di lingkungan kampus masih kurangnya rasa kepedulian dari teman-teman gitu. Jadi ketika temannya mengalami kekerasan, bahkan bukan memberikan solusi, tapi bahkan mereka itu ya ibaratnya mencap si korban ini masih udah jelek gitu. Nah jadi ketika dia udah mengetahui hal tersebut, si korban ini pun tidak mau melaporkan gitu. Itu yang menjadi sebenarnya tantangan pada saat ini. Dan yang aku lihat adalah ya sepertinya kurangnya kepedulian. Jadi kita itu dari aku sendiri ya, dan bahkan menurut dari kami PPW, kami tidak bisa berdiri hanya kami PPW, tapi kita bisa untuk menghilangkan kekerasan ini ketika kita bisa sama-sama peduli terhadap teman kita dan bahkan terhadap diri sendiri juga gitu. Kita harus bisa memposisikan ketika kita berada di posisi korban apa yang kita rasakan gitu. Jadi itu yang perlu di-highlight adalah kita harus peduli dan kita harus memiliki rasa empati gitu sih. Bener banget ya teman-teman. Tentu untuk peran kekerasan ataupun apapun isu lah negatif yang di kampus, itu bukan hanya perannya mahasiswa, perannya Civitas Akademi, perannya birokrat di kampus, tapi itu peran kita semua. Entah itu sekecil peran tukang parkir di kampus, sekecil peran satpam di kampus, itu mempengaruhi cara kerjanya kebijakan itu tadi. Makanya harapannya setelah teman-teman nonton di podcast ini, kita bisa mempereratkan kepedulian kita dan jangan pernah menormalisasikan kekerasan sekecil apapun yang terjadi di lingkungan kita. Oke, menjelang akhir diskusi nih Kak, aku ingin tahu nih, apa sih harapan dari Kementerian PPW terkhusus Kak Roberta dan Kak Gary
untuk sivitas akademika dan mahasiswa dalam memberikan ruang aman terkhusus dalam hal kekerasan. Itu harapannya gimana? Boleh mungkin Kak Roberta dulu deh. Oke, kalau dari harapanku adalah ketika kita sebagai perempuan, artinya kita harus mengenali diri sendiri. Dan kita tidak boleh mengatakan tidak ketika kita ingin membela diri kita sendiri gitu. Artinya kita juga perempuan, kita memiliki hak untuk bersuara. Jadi ketika kita mendapat kekerasan, jangan pernah takut untuk menyampaikan aspirasi, memberikan suara. Karena kita juga di sini sama-sama ingin membantu teman-teman semuanya, karena kita juga mengetahui ketika teman-teman merasakan hal kekerasan, kami juga bisa untuk merasakan hal seperti itu. Yang artinya adalah kita lebih lebih peduli aja dan lebih tegas aja gitu. Jangan sampai kita takut untuk membela diri kita sendiri karena kita memiliki hak sebagai perempuan. Jadi harapannya buat teman-teman semuanya dan juga dari kami Kementerian PPW, ketika nanti sistem lapor aman kami sudah launching, ya teman-teman jangan lupa untuk takut untuk melaporkan di sana, karena kita juga meyakinkan teman-teman semuanya bahwa sistem lapor aman ini adalah sistem lapor yang wadahnya itu sangat aman, dan pastinya identitas dari teman-teman semuanya juga nanti tidak akan terumbar-ambir gitu. Cukup dari aku. Menarik banget. Begitu kita langsung dengerin dari Kak Geri nih. Oke. Sedikit banyaknya sama ya sama Roberta. Besar harapan kami dari Kementerian Pergerakan dan Pemberdayaan Wanita agar bisa menciptakan kolaborasi hebat kepada seluruh elemen dari sivitas akademika, masyarakat Universitas Lampung dan lain sebagainya untuk mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Karena seperti yang tadi teman-teman, besar sekali harapan kami kepedulian itu muncul dan terpupuk pada diri kita masing-masing. Sehingga ketika kepedulian ini muncul, tidak ada lagi yang namanya labeling negatif pada korban, tidak akan ada lagi ketakutan untuk melapor, tidak ada lagi judging negatif terhadap kondisi-kondisi kekerasan di perguruan tinggi. Dan juga harapan kami bahwasannya ketika kamu menjadi korban dari kekerasan, mau itu kekerasan seksual maupun kekerasan non seksual, harapannya teman-teman tidak perlu khawatir untuk berani bersuara. Karena kamu itu berharga teman-teman. Kalian tanpa terkecuali adalah manusia yang berharga, yang memiliki hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan. Jadi ketika kamu mengalami sebuah bentuk kekerasan, maka secara tidak langsung itu merupakan bentuk perampasan hak yang ada pada diri kamu. Dan kewajiban kamu sebagai manusia adalah melawan itu. Jadi kita punya tagline namanya suara perempuan, suara perubahan. Wow. Itu juga bisa mewakili closing statement pada siang hari ini ya, bahwasannya ya setiap suara dari kita itu akan menentukan suatu perubahan ke depannya, positif maupun negatif. Jadi teruslah bersuara teman-teman kepada hal-hal yang benar, termasuk dalam kekerasan ini sendiri. Oke teman-teman, kita udah dengerin bareng nih pendapat dan pandangan dari Kak Roberta dan Kak Geri. Tentunya membuka pikiran baru kita terkait kekerasan terkhusus di kampus. Nah, mengingat kita udah akhir diskusi, aku ingin sampaikan ke teman-teman dari semua yang udah kita obrolin tadi, untuk kita bareng-bareng bersama menguatkan diri, bersama-sama kita wujudkan ruang aman terkhusus di kampus, dan jangan ragu untuk bilang stop kekerasan, stop bullying, ataupun stop apapun itu yang memang negatif di kampus. Dan jangan lupa bisa memperdayakan program kerja dari Kementerian PPW ataupun dari PPKT yang sudah disediakan oleh Universitas Lampung. Nah, untuk mengakhiri diskusi kita, tentunya nggak lengkap Pak kalau kita nggak salam genre dulu. Boleh. Jadi mungkin nanti aku kenalin salam genre sama kakak-kakak. Kalau ada jargon nih atau dari PPW tadi yang perempuan, ya suara perempuan, suara perubahan. Oke, jika aku bilang salam genre, kakak jawab salam. Oke, kalau perempuan gimana kak gerakannya? Suara perempuan. Jadi kalau kita bilang PPW, suara perempuan, suara perubahan. Oke, kita langsung aja nih biar teman-teman nggak penasaran ya. Oke, salam genre. Salam. Oke, lanjut ya. PPW, suara perempuan, suara perubahan. Oke teman-teman, cukup sekian podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share ke teman-temannya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.